Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada malam hari ini di majelis ilmu, majelis yang penuh dengan kebaikan. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita belajar bahasa Arab, membahas buku atau kitab Ad-Dzikri, belajar bahasa Arab semudah berpikir. Level yang kedua bertajuk kajian I'rab Al-Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Malam hari ini merupakan pertemuan yang ke-44. Insya Allah kita akan membahas ayat yang ke-6, I'rab ayat yang ke-6 dari surat Al-Ma'un, serta kaidah ke-44 tentang isim-isim yang dihukumi majrur. Sebelumnya mari kita murojaah terlebih dahulu materi Al-Dzikri level yang pertama. Kita akan baca bacaan surat dan artinya pada halaman 4. Mari kita baca bersama-sama. Wahid, itsnan, tsalatsa. Allahu akbar. Allahu maha besar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan mujimu maha berkah namamu, maha tinggi keagunganmu, dan tidak ada sesembahan yang benar bisa selain Engkau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan
bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Ya Allah, kabulkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak ada anak dan tidak pula dikatakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku yang Maha Agung. Maha suci Rabbku yang Maha Agung. Maha suci Rabbku yang Maha Agung. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Rabbana lakal hamdu. Wahai Rabb kami, bagimu segala puji. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang Maha Tinggi. Maha suci Rabbku yang Maha Tinggi. Maha suci Rabbku yang Maha Tinggi. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Rabbil firli, Rabbil firli. Wahai Rabbku, ampunilah aku. Wahai Rabbku, ampunilah aku. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang Maha Tinggi. Maha suci Rabbku yang Maha Tinggi. Maha suci Rabbku yang Maha Tinggi. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. At-tahiyyatu lillah, was-salawatu wat-thayyibat. Seluruh penghormatan milik Allah, demikian pula rahmat dan seluruh yang baik-baik. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepada wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan barakatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga Engkau memberi rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana Engkau memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha mulia. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah,
keluarga Nabi Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana Engkau memberi barakah kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya Engkau Maha Tinggi dan Maha Mulia. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam dan siksa kubur, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejelekan fitnah Masiihid Dajjal. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepada kalian dan diberikan pula rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepada kalian dan diberikan pula rahmat Allah. Berikutnya kita lanjutkan dengan murojaah materi pekan sebelumnya, i'rab ayat yang kelima dari surat Al-Ma'un pada ayat halaman 115. Kita baca ayat dan artinya. Wahid, itsnan, tsalatsa. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Kemudian i'rabnya, alladzina ismun mausulun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin na'tun lil musallina. Hum dhamirun fasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. An harfun jarrin mabniun 'ala sukuni. Salati ismun majrurun bi'an wa 'alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa hum dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli jarri mudhafun ilaihi. Sabuna khabarun mubtada'i hum marfu'un wa 'alamatu rafihi al-wawu li'annahu jam'u mudzakkar salim wal jumlatul ismiyatu minal mubtada'i wal khabari hum 'an salatihim sahuna la mahalla laha minal i'rabi silatul mawsuli alladzina. Dari ayat yang ke-5 kita sudah membahas kaidah yang ke-43, yaitu tentang isim-isim yang dihukumi marfu'. Ada 7 isim yang kita pelajari, baru 3. 3 ini pun kalau sudah paham sudah sangat besar faedahnya. Yang pertama yaitu fa'il ataupun pelaku atau subjek. Yang kedua mubtada. Yang ketiga khobar. Mubtada khobar jadi satu. Mubtada marfu', khobar juga begitu, marfu'. Ada mubtada, pasti ada khobar. Meskipun terkadang khobarnya tidak dinampakkan ataupun mubtadanya tidak dinampakkan. Adapun contoh dari fa'il, contohnya salat Zainabul Maghribah. Zainab salat maghrib. Zainabu angkatnya dhammah, merupakan tanda dari isim marfu'. Marfu' karena sebagai fa'il dan seterusnya.
Berikutnya kita lanjutkan pembahasan i'rab ayat yang ke-6 dari surat Al-Ma'un pada halaman 117. Saya baca: Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Orang-orang yang berbuat riya. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Orang-orang yang berbuat riya. Kemudian kita baca ayat ini menggunakan metode nurul bayan untuk mengetahui hukum-hukum tajwidnya per huruf. Hamzatu waslin tasqutu waslan. Hamzah waslin tasqutu waslan. Nabda'u biha a. Nabda'u biha a. Lam syamsiyah. Lam syamsiyah. Mudghamah. Mudghamah. Fil lamil maftuhah. Bil lamil maftuhah. Alladzi Zi alladzi ya'mad tabi'i harakatan. ya'mad tabi'atan. Alladzi Alladzina hu mim sakinah. mim sakinah. Hum alladzina hum yura alif mad muttasil wajib arba' au khamsu harakat yura'u waw mad 'arid lissukun ithnan au arba' au sittu harakat nun sakinah indal waqfi yura'un alladzina hum yura'un. Berikutnya kita bahas tafsir ringkas dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang ke-6 dari surat Al-Ma'un, alladzina hum yura'un, yang artinya orang-orang yang berbuat riya. Ayat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya dan sebelumnya. Ayat 4, 5, 6. Ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, celakalah orang-orang yang sholat. Penjelasannya dalam ayat yang kelima, yaitu orang-orang yang sholat tetapi melalaikan sholatnya, baik dari sisi tata caranya maupun dari sisi waktunya. Mereka termasuk orang-orang yang celaka. Maka ya, orang-orang yang sholat saja tapi sholatnya tidak benar masih celaka, apalagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Sebagian ulama menghukumi orang yang meninggalkan sholat maka hukumnya kafir. Sebagian ulama menghukumi atau berpendapat demikian, karena sholat adalah ibadah amaliyah yang paling utama, paling agung, terbesar dalam agama Islam dan rukun Islam yang kedua. Kemudian mulai dari yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau menjelaskan ciri-ciri orang yang mendustakan hari pembalasan dari kalangan orang-orang munafik. Mereka sholat tetapi melalaikan sholatnya. Kemudian di samping itu alladzina hum yura'un, mereka juga sholat dengan riya. Riya artinya ingin dilihat orang lain, dari kata ro'a yaro. Ro'a yaro artinya melihat.
Riya artinya ingin dilihat. Mereka sholat tetapi dalam hatinya niatnya ingin dilihat oleh orang lain, mendapatkan pujian dan sebagainya. Ini termasuk ciri-ciri orang munafik, termasuk ciri-ciri orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Mereka melakukan sholat, mengerjakan sholat ataupun amal kebaikan. Mereka menampakkan amal kebaikan untuk mencari perhatian manusia, bukan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ikhlas. Mereka tidak mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramal untuk mendapatkan perhatian dari orang lain atau perhatian dari manusia, supaya dilihat oleh manusia. Itulah yang dinamakan dengan riya, dan itu merupakan syirik kecil, dosa besar. Meskipun namanya kecil, syirik kecil, tetapi termasuk dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena Nabi SAW memberikan ancaman khusus kepada orang yang riya. Disebut dengan dosa besar karena riya termasuk sifat ataupun amalan hati yang Rasulullah SAW menjelaskan ancaman khususnya. Yaitu dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menjelaskan ada 3 orang yang akan diseret pertama kali ke dalam neraka. 3-tiganya merupakan orang yang secara zahir beramal baik, orang yang berjihad, orang yang dermawan, rajin berinfak, dan orang yang pandai membaca Al-Quran serta membacanya siang dan malam ataupun mengajarkannya. Semuanya amal yang baik. Tapi justru 3-tiganya diseret pertama kali ke dalam neraka disebabkan riya. Disebabkan karena riya, ingin disebut pahlawan, ingin disebut dermawan, ingin disebut sebagai orang alim, ulama, kiai, ustaz, syekh dan sebagainya. Maka justru hal tersebut menyebabkan mereka diseret ke dalam neraka. Ini menunjukkan bahwa riya dosa besar, termasuk syirik kecil, dan itu merupakan sifat orang-orang munafik. Demikian tafsir ringkas dari ayat yang ke-6. Berikutnya kita bahas i'rab dari ayat ini. Alladzina ismun mausulun mabniyun 'alal fathi fi mahalli jarrin na'tun thanin. Alladzina adalah isim mausul, kata sambung, mabni dengan fathah selalu demikian. Alladzina menduduki posisi jar sebagai na'at atau sifat yang kedua dari kata musallin. Alladzina di sini menduduki posisi jar sebagai sifat dari kata al-musallin. Al-musallin itu majrur, orang yang salat. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang kelima juga demikian sebagai sifat. Ayat yang ke-6 juga masih melanjutkan sebagai sifat. Hum, silakan. Hum dhamirun munfasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Hum merupakan dhamir munfasil, dhamir yang terpisah, mabni dengan sukun. Hum menduduki posisi rafa sebagai mubtada. Demikian i'rab dari isim yang mabni. Kalau mabni tidak disebut marfu', majrur, mansub, tetapi hanya disebut fi mahalli raf'in, menduduki posisi rafa dan sebagainya. Di sini di terjemahan keliru ya, itu bisa dicoret. Menduduki posisi rafa atau marfu', bukan mansub. Itu salah, terjemahannya salah. Cukup rafa saja, atau kalau mau ditambahkan marfu', mansubnya dicoret. Salah ya, mansub bingung. Terjemahannya salah. Coret Ustaz ya. Oke, dicoret. Mansubnya dicoret. Harusnya marfu'. Seperti di atasnya itu, yang betul di atasnya. Misalnya di atasnya itu ada menduduki posisi jar
atau majrur. Ya, betul. Yang bawah keliru. Rofa mansub. Pasalnya marfu'. Mansub. Rofa. Kemudian berikutnya yura'una. Yura'una. Fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Marfu'un. Bi thubutin nuni. Bi thubutin nuni. Li'annahu minal af'alil khamsati. Minal af'alil khamsati. Wa wawul jama'ati. Wawul jama'ati. Dhamirun muttasilun. Dhamirun muttasilun. Mabniyun 'ala sukuni. Mabniyun 'ala sukuni. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Fa'ilun. Fa'ilun. Wal jumlatul fi'liyatu. Wal jumlatul fi'liyatu. Yura'una. Yura'una. Itu titik-titiknya bisa dihapus. Titik-titiknya tidak perlu. Cukup yura'una. Lanjut. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Khabarul mubtada'i. Khabarul mubtada'i. Hum. Hum. Wal jumlatul ismiyatu. Wal jumlatul ismiyatu. Minal mubtada'i wal khabari. Minal mubtada'i wal khabari. Hum yura'una. Hum yura'una. La mahalla laha. La mahalla laha. Minal i'rabi. Minal i'rabi. Silatul mawsuli. Silatul mawsuli. Satu kata tapi i'rabnya sangat panjang. Yura'un. Tapi kalau kita paham i'rab itu nanti kita bisa mengartikan dengan benar, bisa memahami ayat maupun kalimat bahasa Arab dengan benar. Sebaliknya kalau tidak paham i'rab nanti akan keliru-keliru. Mana fa'il, mana apa namanya? Maf'ul, mana hal keterangan dan sebagainya. Yura'una termasuk fi'il mudhari' marfu' hukumnya ditandai dengan tetapnya nun. Tetapnya nun atau adanya nun. Yura'una. Nanti kalau mansub jadi yura'u, nunnya hilang. Ketika majzum juga begitu, nunnya hilang. Yura'u. Kalau ini marfu' maka yura'una, nunnya ada. Tetap adanya nun itu merupakan ciri dari fi'il mudhari' yang marfu' yang termasuk dari af'al khamsah, fi'il yang 5. Sedangkan waw pada fi'il ini disebut dengan wawul jama'ah. Waw dalam fi'il mudhari' ini disebut dengan wawu jama'ah. Wawul jama'ah merupakan dhamir muttasil, walaupun satu huruf tapi dia sebagai dhamir yang bersambung, mabni dengan sukun, menduduki posisi rafa sebagai fa'il. Jadi kalau di sini fi'il yura'una itu sudah ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Waw. Disebut dengan wawul jama'ah. Yura'una itu sudah ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Huruf waw. Disebut dengan wawul jama'ah. Wal jumlatul fi'liyatu, jumlah fi'liyah yaitu kata yura'un yang dalam bahasa berarti mereka berbuat riya. Mereka berbuat riya. Fi mahalli raf'in, menduduki posisi rafa sebagai khabar dari mubtada hum. Wal jumlatul ismiyatu minal mubtada'i wal khabari hum yura'un. Jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada khabar hum yura'un tidak memiliki hukum dalam i'rab dikarenakan sebagai silatul mausul. Setelah alladzina berarti silatul mausul. Setelah isim mausul berarti silatul mausul secara keseluruhan tidak memiliki hukum dalam i'rab. Akan tapi secara satuan satu persatu ada hukumnya. Berikutnya kita bahas kaidah ke-44 halaman 118. Pada ayat ini terdapat kata alladzina. Kata alladzina di situ meskipun mabni tetapi menduduki posisi jar ya sebagai naat yang kedua. Maka dari situ diambil kaidah yang ke-44
apa saja isim-isim yang dihukumi majrur atau al-asma al-majrurah. Asma al-majrurah. Ada 3 isim, ini lebih mudah. Ada 3 isim yang dihukumi majrur. Kalau marfu itu bisa fi'il, tapi kalau majrur itu hanya khusus isim. Tapi pembahasan kita semuanya khusus isim ya. Khusus isim-isim. Adapun fi'il belum dibahas. Ada 3 isim yang dihukumi majrur. Yang pertama isim yang didahului oleh huruf jar. Ini yang sering kita baca. Ini yang sering kita baca. Ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Ini yang sering kita baca. Ini merupakan isim yang dihukumi majrur yang pertama, isim yang didahului oleh huruf jar. Yang kedua, mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Kemudian yang ketiga, tabi' lismin majrurin. Kata yang mengikuti isim yang majrur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, isim yang didahului oleh huruf jar. Contohnya, jalasa Imranu 'alal kursi. Jalasa Imranu 'alal kursi. Imran duduk di atas kursi. Kata al-kursi itu termasuk isim yang majrur. Karena apa majrur? Karena didahului oleh huruf jar. Dalam kalimat ini huruf jarnya yaitu ala. Ya, maka kata kursi menjadi majrur. Ini yang dimaksud dengan isim yang didahului oleh huruf jar. Kemudian yang kedua, mudhaf ilaihi atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan kata majmuk. Contohnya, miftahus sayyarati, kunci mobil. Kunci mobil. Kata as-sayyarati, kenapa kasrah? Kenapa majrur? Karena sebagai mudhaf ilaihi. Miftahun itu mudhaf, as-sayyarati mudhafun ilaihi. Sering disebut mudhaf ilaihi. Yang majrur itu yang mudhaf ilaihi, bukan yang mudhaf. Kalau miftahu itu marfu'. Sedangkan as-sayyarati itu mudhaf ilaihi, hukumnya majrur, kata majrur. Bagian yang kedua, kata yang pertama tidak. Kemudian pembahasan yang ketiga ini yang mungkin perlu dijelaskan karena ada istilah baru, tabi' artinya pengikut. Kita sering mengatakan tabi'ut tabi'in. Tabi' sama, kata-katanya sama. Tabi itu artinya pengikut. Kalau tabi'in artinya juga orang-orang yang mengikuti. Maka tabi'ut tabi'in artinya orang yang mengikuti para tabi'in. Tabi'in itu sendiri orang yang mengikuti para sahabat. Dalam istilah ilmu nahwu ada istilah tabi' juga, artinya sama, pengikut. Lismin majrurin, pengikut isim yang majrur. Artinya kata sebelumnya majrur, dia juga ikut majrur. Kata sebelumnya majrur, dia juga ikut majrur. Contohnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita perhatikan di situ harokat mulai dari ismul jalalah Allahi kasrah, ar-Rahmani kasrah, ar-Rahimi juga kasrah. Kalau Allahi itu kasrah karena mudhaf ilaihi. Allahi itu kasrah karena mudhaf ilaihi. Itu masuk pada kaidah yang kedua, mudhaf ilaihi. Sedangkan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu bukan mudhaf ilaihi. Lalu apa? Dia masuk pada kelompok yang ketiga, tabi' lismin majrurin. Isim yang mengikuti isim yang majrur. Karena Ar-Rahman itu sifat dari Allah, Ar-Rahim dalam ayat ini juga sifat dari Allah, maka hukumnya mengikuti lafaz Allah. Kalau Allah di situ majrur, maka Ar-Rahman juga ikut majrur, Ar-Rahim juga ikut majrur. Inilah yang dimaksud dengan tabi' bismin majrurin.
pengikut isim yang majrur. Ini 3 isim yang dihukumi majrur. Ada isim yang dijawab oleh huruf jar, kemudian mudhaf ilaih, dan yang ketiga tabi' ismin majrurin, pengikut isim yang majrur. Untuk menambah pemahaman kita, akan kita beri tambahan contoh dari Al-Quran. Yang pertama dari surat Al-Bayyinah, ayat yang kedua yang ada di papan tulis. Contoh untuk isim yang diawali dengan huruf jar. Misalnya pada surat Al-Bayyinah ayat yang kedua, Rasulun minallahi. Lafaz Allahi di situ termasuk isim yang majrur, disebabkan didahului oleh huruf jar yaitu min, maka harokatnya kasrah, majrur. Contoh yang kedua, fi lailatul qadri, pada malam kemuliaan. Al-qadr artinya kemuliaan ataupun keutamaan. Yang dimaksud adalah salah satu malam yang terdapat di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kata lailati itu termasuk isim majrur karena didahului oleh huruf jar. Huruf jarnya yang mana? Fi. Makanya fi lailati. Ini dulu pernah ditanyakan Pak Warso. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr, kok maleh. Ayat pertama lailati, yang ayat yang kedua lailatu. Bedanya apa? Nah, sekarang jawabannya ini. Ayat yang pertama itu majrur, didahului oleh huruf jar. Sedangkan ayat yang kedua lailatu marfu' karena di harokatnya dhammah karena marfu', tidak didahului oleh huruf jar. Nah, kalau didahului oleh huruf jar fi berarti lailati. Sedangkan ayat yang kedua tidak ada huruf jar, makanya lailatu. Mudhaf sebagai mudhaf. Ayat yang kedua sebagai mudhaf. Ya. Intinya secara asal semua isim itu marfu'. Harokat umumnya dhammah. Tidak berubah kecuali ada yang merubah. Di antaranya yang bisa merubah harokat yaitu huruf jar. Nah, makanya pada ayat yang pertama fi lailati, pada ayat yang kedua wa ma adraka ma lailatu. Ya, lailatu. Jawabannya di sini. Terkadang ada pertanyaan kita tidak bisa menjawab secara detail, khawatir nanti malah kebingungan. Pada saatnya ketika sampai pada pembahasan tersebut bisa dijelaskan. Ini perbedaan antara sekarang kita bisa membedakan kata lailatu dan lailati terdapat pada surat Al-Qadr. Ayat yang pertama majrur lailati fi lailati. Ayat yang kedua marfu' lailatu. Kemarin kita sudah belajar marfu', sekarang kita belajar marfu'. Pekan depan kita belajar mansub, sekaligus penutup dari buku jilid yang kedua. Kemudian bagian yang kedua dari isim majrur yaitu mudhaf ilaih atau kata majmuu. Contohnya dalam surat Al-Bayyinah ayat 6 dan 7. Ayat yang ke-6, syarrul bariyah, artinya sejelek-jelek makhluk. Ayat yang ke-7, khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Sejelek-jelek makhluk yaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sejelek-jelek makhluk. Sedangkan orang yang beriman dan beramal saleh disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik makhluk. Yang terkadang pada zaman sekarang ini pemahaman ini kabur atau tidak terlihat. Jarang orang yang mengetahui dan meyakininya. Justru kebanyakan mereka bangga dengan orang-orang kafir, meniru pakaian dan gaya hidup mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan mereka itu syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Bukannya dibanggakan, bukannya diidolakan. Seharusnya mereka itu diwaspadai, jangan sampai kita termasuk atau meniru mereka. Karena tempat mereka fi
fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka berada di neraka jahanam selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Bariyah artinya khaliqah atau khalqun sama makhluk. Kata bariyah kenapa disebut harokatnya kasrah? Karena sebagai mudhaf ilaih. Syarru itu mudhaf, al-bariyati mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu hukumnya majrur. Yang kedua juga begitu, khairul bariyah, khairul mudhaf, bariyati, al-bariyati mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya majrur. Ini contoh untuk bagian yang kedua, mudhaf ilaih. Kemudian contoh yang terakhir kita ambilkan dari surat Al-Alaq ayat 15 sampai 16. Al-Alaq ayat 15 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadibatin khati'ah." Sekali-kali tidak. Jika dia tidak berhenti, yang dimaksud dalam ayat ini Abu Jahal. Jika Abu Jahal tidak mau berhenti mengganggu, menyakiti Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la nasfa'an bin nasiyah. Pasti kami akan tarik, kami akan menarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kadibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun yang mendustakan dan durhaka. Ada percobaan ilmiah tentang hal ini, tapi saya lupa tentang apa itu ya, ubun-ubun ini. Tentang apa saya lupa, ada artikel menarik tentang ubun-ubun, penelitian dokter dari ilmuwan. Itu termasuk yang menakjubkan dari ayat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut ubun-ubun? Ada rahasia di balik ubun-ubun. Tapi saya mau cerita lupa. Ada artikel yang bagus, mungkin nanti bisa dicari di internet. Artikel menarik tentang ubun-ubun. Kenapa di surat Al-Alaq Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan memilih kata nasiyah, ubun-ubun, yaitu bagian depan dari kepala. Kata nasiyatin ini yang diberikan jawab. Nasiyatin kalimatin khati'ah ini merupakan contoh dari tabi' lismin majrur. Mana isim majrur yang diikuti? Bin nasiyati. Jadi nasiyatin kalimatin khati'atin itu semuanya mengikuti nasiyat yang pertama. Itu disebut dengan isim tabi' lismin majrurin, isim yang mengikuti isim majrur sebelumnya, sehingga harokatnya sama. Dari yang diikuti kasrah, maka yang lainnya juga seterusnya juga kasrah. Ya, seperti tadi Bismillahirrahmanirrahim, semuanya kasrah. Selesai pembahasan tentang isim-isim yang dihukumi majrur atau al-asma al-majrurah. Ada 3 isim. Yang pertama isim yang didahului oleh huruf jar. Yang kedua isim, yang kedua mudhaf ilaih, dan yang terakhir yang ketiga tabi' ismil majrurin, isim yang mengikuti isim yang majrur. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Kembali pada kesempatan yang akan datang untuk pembahasan yang terakhir, i'rab ayat yang terakhir dari surat Al-Ma'un serta kaidah ke-45 tentang isim-isim yang dihubungi mansub. Dari kami ada kekurangan kesalahan, mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.